Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, menurut Institute for Health Metrics and Evaluation, perkiraan infeksi harian COVID-19 di Indonesia mencapai 160.037 kasus. Sedangkan data Kemenkes per tanggal 29 Januari 2021, jumlah orang terinfeksi COVID-19 di Indonesia diperkirakan telah mencapai 5,3 juta kasus, dengan angka kematian mencapai 29,51%. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang kita semua tidak tahu kapan ini akan berakhir, saya Barozi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, menindaklanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan atau 5M. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mojokerto pada umumnya dan keluarga besar, aparatur sipil negara, Kementerian Agama pada khususnya, untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Menggunakan masker. Gunakan masker standar untuk proteksi maksimal kesehatan Anda. Menggunakan masker selain melindungi diri Anda sendiri, juga sebagai tanda penghormatan, menghargai, dan peduli pada kesehatan orang-orang di sekitar Anda. 2. Mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir. Bila belum bisa mencuci tangan dengan air, maka gunakanlah hand sanitizer saat dibutuhkan. 3. Menjaga jarak. Untuk menghindari penularan virus COVID-19, jagalah jarak dengan lawan bicara Anda minimal 1,5 meter. Untuk tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah atau pondok pesantren khususnya, di mana ibadah dilaksanakan seperti sholat dan peribadatan lainnya, juga harus memperhatikan jarak dengan jamaah yang lain. Rumah-rumah ibadah hendaknya memberikan batas yang jelas tentang jarak saat beribadah di masa pandemi ini. 4. Membatasi mobilitas dan interaksi. Bila tidak ada kepentingan yang mendesak, maka sebaiknya masyarakat tetap tenang di rumah masing-masing. Laksanakan aktivitas keseharian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Masjid, pondok pesantren, rumah ibadah, dan majelis taklim hendaknya tidak menyelenggarakan kegiatan yang memobilisasi masyarakat dalam skala besar dan mengakibatkan kerumunan seperti tabligh akbar, pawai peringatan hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. 5. Menghindari kerumunan. Jangan mendekat bila ada kerumunan manusia. Semakin banyak orang yang berkumpul, maka akan semakin berpeluang besar untuk penularan virus COVID-19. Untuk itu, saya menghimbau pada semua satker di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, pada saat menyelenggarakan rapat koordinasi dan sejenisnya, usahakan untuk dilaksanakan secara online atau daring. Bila terpaksa harus dilakukan secara luring, maka perhatikan jumlah maksimal dari orang yang diundang. Perhatikan jarak sirkulasi udara ruangan yang digunakan. Lihatlah di sekitar kita, telah banyak orang-orang yang kita cintai menjadi korban pandemi ini. Tentu kita tidak menginginkan korban-korban lain terus berjatuhan. Untuk itulah, sekali lagi saya mengajak semua masyarakat Bumi Majapahit, Mojokerto pada umumnya, dan ASN Kementerian Agama pada khususnya, untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi melindungi keluarga dan orang-orang tercinta kita. Pandemi bukan berarti menghentikan aktivitas kita sebagai makhluk sosial dan membatasi amaliah keagamaan kita. Akan tetapi, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi agar wabah ini segera selesai dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Walaupun di masa pandemi COVID-19, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti pelayanan pendaftaran haji dan umroh, hingga pelayanan nikah oleh KUA di kecamatan masing-masing, yang kesemuanya
tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tempat-tempat ibadah dalam masa pandemi ini juga telah diatur sedemikian rupa dengan menjalankan peribadatan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan tanpa mengurangi nilai kehusukan ibadah itu sendiri. Wabah COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk saling menjaga dan melindungi diri sendiri serta orang lain dengan menjalankan 5M dengan cara saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan tanpa memandang agama dan dalam semangat toleransi demi kemanusiaan. 5M melindungi saya, 5M melindungi Anda, 5M melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong dan merahmati kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.